Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Informasi dan Inovasi. Kali ini kita akan membahas topik Misinformation and the Post-Truth Era. Kata kunci di sini adalah post-truth. Post-truth berarti era ketika fakta atau kebenaran objektif tidak lagi menjadi faktor utama dalam membentuk opini publik. Tetapi kita lebih menggunakan emosi, menggunakan perasaan, menggunakan keyakinan pribadi yang sifatnya lebih subjektif dan ini yang lebih dominan. Istilah post-truth ini pertama kali dipopulerkan oleh Steve Tessick pada awal 1990-an, tetapi mungkin lebih populer dengan meluasnya media sosial belakangan ini. Di era post-truth ini, informasi yang menimbulkan resonansi emosional itu dianggap jauh lebih mudah diterima dan lebih cepat tersebar dibandingkan informasi yang faktual dan rasional, berbasis data, angka, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah kenapa di era manusia yang sudah sedemikian maju masih bisa terjebak pada fenomena post-truth? Fenomena post-truth ini terjadi karena masyarakat cenderung hidup dalam gelembung atau bubble informasi yang menguatkan bias mereka. Hal ini membahayakan dialog dan interaksi sosial dan dampaknya adalah memperbesar polarisasi. Akibat lebih lanjut, publik menjadi tidak lagi percaya terhadap institusi, tidak lagi percaya pada media, pada pemerintah, pada pihak-pihak yang dianggap otoritas, dan bahkan terhadap proses demokrasi itu sendiri. Dan hal ini juga diperparah oleh iklan yang sebelumnya dikuasai oleh media massa atau media konvensional, kini bergeser ke platform seperti Google dan Facebook dan seterusnya. Akibatnya, berita-berita yang beredar di media sosial atau di situs-situs web di internet bergeser menjadi berita-berita yang clickbait, menjadi berita-berita yang lebay, sensasional karena mendorong pendapatan iklan yang lebih besar. Nah, ada dua hal yang mungkin perlu saya jabarkan di sini. Yang pertama adalah yang disebut sebagai misinformasi, dan yang kedua adalah yang disebut sebagai disinformasi. Misinformasi adalah penyebaran informasi yang salah, tetapi tidak disengaja. Misalnya terkait dengan rumor kesehatan ya yang beredar biasanya di grup-grup WA, tapi tidak ada niat jahat atau tidak ada niat terselubung di dalamnya. Jadi hanya asal forward saja dan seterusnya. Tapi disinformasi ini berbeda karena disinformasi ini adalah informasi yang salah, tetapi disebarluaskan secara sengaja dan ada tujuan untuk menipu atau untuk memanipulasi. Misalnya untuk mengarahkan kampanye politik dengan tujuan tertentu, dengan memanfaatkan data palsu, dan lain sebagainya. Nah, mekanisme penyebaran misinformasi dan disinformasi ini sebagian besar tentu dilakukan lewat media sosial. Karena media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara viral dalam hitungan menit atau bahkan dalam hitungan detik. Melalui fitur yang kita hanya sekali klik, kita bisa share kemana-mana, dan didukung juga oleh rekomendasi algoritma di platform media sosial. Di sisi lain, pembuat atau pengelola media sosial juga mendesain platform mereka sedemikian rupa supaya mudah bagi kita untuk sekali klik langsung share, langsung repost, langsung retweet, langsung tersebarluaskan ke berbagai platform dan kontak yang kita miliki. Selain itu, algoritma juga didesain untuk memprioritaskan konten yang meningkatkan engagement, jadi memperbanyak like, memperbanyak subscribe, memperbanyak komen, dan seterusnya, sehingga seringkali konten yang muncul itu adalah konten-konten yang sensasional dan konten-konten yang emosional, bukan konten-konten yang faktual berdasar pada data dan informasi yang akurat serta objektif. Nah, di satu sisi mungkin pemilik atau pengelola media sosial mendapatkan tekanan untuk memoderasi konten, terutama konten-konten yang dianggap menyebarluaskan disinformasi. Misalnya dengan memberikan penanda flagging, kemudian kalau di Twitter itu biasanya ada komentar semacam questionable post atau verified post dan seterusnya. Kemudian juga bisa memperkuat community standard misalnya di platform seperti Quora dan lain sebagainya.
Tapi di sisi lain, publik juga menuntut bahwa moderasi yang berlebih kadang-kadang justru bisa menjadi kontroversial, kemudian bisa berujung pada bias accusation, kemudian pada censorship yang berlebihan. Misalnya kalau kita menulis tentang Gaza, tentang Palestina, dan lain sebagainya, itu biasanya terus kemudian mendapatkan censorship yang berlebihan. Nah, konteks lain yang juga menarik adalah terkait dengan filter bubble yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu bahwa manusia cenderung terjebak pada gelembung mereka sendiri. Nah, bubble inilah yang kemudian menyebabkan kita terus-menerus melihat konten sejenis, kemudian memperkuat bias dan pandangan yang sudah kita miliki. Misalnya saya suka nonton video lagu-lagu dangdut misalnya, nanti saya akan direferensikan atau disuruh untuk melihat konten lagu-lagu dangdut yang lain. Sehingga secara otomatis saya akan membangun bias bahwa dangdut adalah musik yang paling baik, yang paling keren, yang paling hebat, dan seterusnya. Sementara genre musik yang lain itu jelek atau tidak ada apa-apanya dibandingkan dangdut misalnya. Dan ini bisa menimbulkan polarisasi di berbagai bidang. Rekomendasi algoritma itu sendiri didasarkan pada klik dan waktu tonton, sehingga tentu saja bisa menimbulkan distorsi informasi dan memperkuat segmen yang terpolarisasi, sehingga masing-masing akan semakin menjauh dari satu dengan yang lain. Dampaknya tentu banyak. Kalau dalam konteks politik, ini bisa terlihat dari intervensi penggunaan akun-akun palsu, kemudian micro-targeting pemilih, dengan disinformasi untuk sedemikian rupa mengubah persepsi politik seseorang. Kemudian kalau dalam konteks pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu, banyak sekali informasi yang beredar tentang vaksinasi yang dianggap bisa menurunkan tingkat imunisasi, yang bahkan dilekatkan chip di dalamnya, yang bahkan juga bermuatan tertentu dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lalu terkait dengan kepercayaan media, ini akan membuat kepercayaan terhadap media tradisional dan lembaga riset, akademisi, peneliti, dan lain sebagainya menurun drastis. Sehingga lambat laun masyarakat semakin skeptis terhadap informasi yang resmi. Secara umum, misinformasi pun bahkan bisa menurunkan trust, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, bisa membuat polarisasi, dan dalam konteks bisnis atau organisasi, ini bisa merusak brand atau merek yang kita miliki. Perusahaan atau produk bisa menjadi target untuk klaim yang salah, klaim yang palsu, dan ini juga bisa menghilangkan trust yang dimiliki oleh bisnis tersebut. Tentu saja kerugiannya kalau dihitung secara materi bisa sangat costly. Nah, bicara soal dampak ekonomi, menurut Alcott dan Gensko 2017, memang ada insentif ekonomi yang sangat besar ketika kita bermain dengan berita palsu atau berita sensasional. Karena mereka bisa menarik klik yang begitu banyak, dan sistem iklan di internet yang berbasis pay per click tentu saja akan menghasilkan pendapatan yang tinggi dengan biaya produksi yang amat sangat rendah. Sehingga hal ini memunculkan platform digital dan situs-situs news merchant atau pabrik berita yang dengan sengaja memanfaatkan model bisnis ini menghasilkan konten-konten palsu, konten-konten sensasional yang pokoknya asal mendapatkan views, asal mendapatkan iklan, asal mendapatkan klik, tidak peduli dengan penyebaran hoax, dengan penyebaran misinformasi, disinformasi, dan seterusnya. Yang ini kemudian membuat situasi post-truth ini menjadi semakin parah. Tentu saja dalam menghadapi gelombang misinformasi dan disinformasi, literasi itu sangat penting. Kemudian juga kemampuan kita dalam berpikir kritis itu juga menjadi kunci. Beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya yang pertama, biasakan untuk memeriksa sumber asli. Jangan sekedar membaca judulnya, terus kemudian mengambil kesimpulan. Jangan hanya melihat linknya, tapi membaca betul-betul beritanya secara keseluruhan atau artikelnya secara penuh, kemudian coba bandingkan dengan media yang kredibel. Kita juga bisa menggunakan situs pemeriksa fakta, fact checker seperti Snopes dan Turnback Hoax.
Kementerian Kominfo, sekarang namanya Komdigi, itu juga seringkali mempublikasikan berita-berita yang dianggap misinformasi atau hoax dan memberikan label bahwa berita ini tidak benar atau tidak jujur misalnya. Kemudian tentu saja kita harus terus-menerus bertanya secara kritis terhadap informasi tersebut, misalnya siapa yang mengirimkan, apakah ada motivasi di baliknya, bukti-bukti apa yang disajikan, apakah ada kontra narasi atau sudut pandang yang berbeda dan seterusnya. Ini adalah bekal dari critical thinking yang bisa kita manfaatkan untuk mengatasi post-truth. Ada sejumlah inisiatif dan regulasi, misalnya Council of Europe mendorong kebijakan transparansi algoritma dan akuntabilitas platform. Kemudian platform media sosial juga mulai memberi label konten, misalnya tadi yang saya sampaikan di platform Twitter atau X, mereka memberikan label terhadap tulisan-tulisan yang dianggap salah, misinformasi atau disinformasi. Tetapi sekali lagi tantangan utamanya adalah menyeimbangkan antara di satu sisi kita butuh kebebasan berekspresi, tapi di sisi lain kita juga memerlukan perlindungan publik dari bahaya informasi yang keliru. Nah, dapat disimpulkan bahwa post-truth yang semakin meluas ini tentu saja akan mengancam fondasi kepercayaan dan keputusan kolektif dalam masyarakat. Literasi media dan fact-checking menjadi kemampuan yang penting untuk bisa tetap bertahan di era informasi yang kompleks ini, supaya masyarakat tidak semakin skeptis atau bahkan apatis terhadap institusi yang resmi, terhadap proses demokrasi, dan seterusnya. Dan kita semua diharapkan bisa mengadopsi sikap skeptis yang sehat, selalu menguji atau mengecek fakta sebelum membagikan informasi, lalu juga membangun budaya digital yang lebih bertanggung jawab supaya kita bisa punya ekosistem informasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Ini adalah akhir dari sesi ke-11. Selanjutnya kita akan membahas topik terakhir tentang digital sustainability and social impact.